semua, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Kring 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 Goes. Kring 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 mengajak teman-teman untuk jelajahi Taiwan. Amina berharap semoga saja informasi dengan objek wisata di Taiwan bisa menyenangkan teman-teman dan juga memberikan kesan mendalam untuk teman-teman tentang Taiwan. Semoga saja teman-teman juga ikut seakan-akan menjelajahi di Taiwan, di Pulau Formosa ini, dan juga menikmati informasi wisata yang Amina sajikan. Nah, ketika kita membahas objek wisata terkemuka di Taiwan, mungkin teman-teman juga sudah punya pandangan sendiri di pikiran teman-teman yang sudah membayangkan objek-objek wisata yang Anda sukai ya. Nah, setiap tempat, setiap titik yang ada di Taiwan memang sangat beragam dan sangat indah. Hari ini Amina juga pengen bertanya untuk teman-teman. Nah, kira-kira objek wisata manakah yang terlintas dalam benak pikiran teman-teman? Nah, mungkin yang di utara yang akan menyebut bahwa Gedung Taipei 101 atau Grand Hotel, atau juga di tempat permainan, wahana permainan seperti Liu Fu Chun atau ya Xiaorengguo, Window on China dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman yang berada di Kaohsiung seperti Ida World atau Taman Budaya Kreatif di Pier Art 2 yang sangat indah, yang penuh dengan beragam festival. Nah, hari ini Amina akan mengajak teman-teman kembali untuk melihat survei pariwisata di akhir tahun 2024 yang diliris oleh Direktorat Jenderal Pariwisata Kementerian Transportasi dan Komunikasi dengan perhitungan perjalanan per orang per kali, perjalanan domestik yang cukup tinggi, dan tempat-tempat inilah yang diangkat sebagai objek wisata yang sangat direkomendasi dan juga menjadi pilihan bagi masyarakat Taiwan. Ya, di mana dari hasil survei yang terdata, rata-rata jumlah perjalanan per orang mencatat 10,46 kali, dengan perjalanan domestik mencapai 90,8%. Nah, hal ini juga menunjukkan objek-objek wisata ini menjadi perjalanan domestik pilihan dan populer bagi masyarakat Taiwan. Dan dalam survei ini akan Amina sampaikan kira-kira tempat-tempat manakah saja yang menjadi destinasi pilihan bagi masyarakat Taiwan. Salah satunya adalah kawasan Pali, bukan Bali Indonesia ya, tapi Pali yang ada di Tanshui di New Taipei, menduduki puncak daftar destinasi wisata terpopuler di Taiwan selama 4 tahun berturut-turut dan berhasil menarik 2,8 juta pengunjung dalam waktu 1 bulan pada tahun 2024. Dan yang kedua adalah pusat kesenian atau Taman Budaya Kreatif, pusat seni Pier Chu di Kaohsiung yang berada di peringkat nomor 2. Dan menurut data dari statistik Ditjen Pariwisata, jumlah wisatawan domestik yang berusia 12 tahun ke atas meningkat sebesar 7,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan angka dari 206,75 juta naik menjadi 222,03 juta. Meskipun pada kuartal kedua sempat mengalami penurunan sebesar 0,31% akibat musibah atau bencana alam yakni gempa bumi membuat orang-orang ketakutan dan enggan bepergian keluar. Dan 3 kuartal lainnya tetap mempertahankan tren pertumbuhan yang stabil dengan peningkatan berkisar antara 8 hingga 13%. Dan di antara 10 objek wisata terpopuler di Taiwan, Amina tidak sebutkan satu persatu, tetapi ada beberapa yang juga akan Amina perkenalkan objek wisata yang menarik. Yang pertama adalah di New Taipei, Tanshui, dan Bali di kota New Taipei menduduki posisi teratas selama 4 tahun berturut-turut dengan tingkat kunjungan sebesar 4,01% tahun lalu, tahun 2024. Posisi kedua yakni adalah Taman Budaya Kreatif Pier Chu Art Center yang ada di Kaohsiung dengan tingkat kunjungannya sebesar 2,69%. Dan menyusul destinasi wisata terkemuka lainnya seperti Amping di Tainan, Jiaoxi di Ilan, pemandian air panas, distrik belanja Xinyi Taipei, Lukang di Changhua, dan Jalan Yichong di Taichung. Dan pada tahun 2023 saja untuk distrik Tanshui dan Bali
di mana dengan mencatat angka wisatawan sejumlah 9,8 juta wisatawan. Dan pada tahun 2024 keduanya diperkirakan akan melampaui angka 10 juta. Tan Sui tidak hanya menawarkan beragam hidangan lokal, tetapi juga masih ada situs bersejarah, cagar alam, dan tempat-tempat inilah yang semakin memperkuat pesona budaya Tan Sui. Di Tan Sui, pengunjung dapat berjalan-jalan di sepanjang jalan tua Tan Sui, menikmati jajanan kaki lima yang enak sekali, dan beberapa di antaranya adalah hidangan lokal yang sangat direkomendasi, artinya teman-teman wajib mencoba, seperti ake, yaitu sejenis tahu isi, isinya ada bihun, juga ada dagingnya, dan juga masih berkuah ya, sangat lezat sekali, makanan yang wajib dicicipi pada saat mampir ke Tan Sui. Kemudian juga ada siang kiu tie tan atau telur besi siang kiu, dan makanan-makanan seafood seperti bakso ikan yang lezat dan olahan udang yang gurih. Perjalanan singkat selama 8 menit dengan perahu dari dermaga yang akan membawa penumpang ke satu sisi lainnya, sisi kiri Bali atau yang dikenal dengan Bali Choan, di mana juga di sepanjang jalan ini bisa menyewa sepeda dan bersepeda di sepanjang jalur pesepeda. Tempat ini merupakan jalur pesepeda, tidak sedikit keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk menikmati aktivitas bersepeda sepanjang jalur sepeda Bali Choan dan Cinse Choan. Dan tempat ini juga sangat sempurna sekali dijadikan sebagai wisata keluarga. Selain dari makanan-makanan yang lezat, jajanan khas lokal yang ada di Tan Sui, yakni kulinernya, masih ada beberapa objek wisata yang bisa dikunjungi dan objek wisata yang cukup bersejarah. Di antaranya adalah Benteng San Domingo atau dikenal dengan Fuerte Santo Domingo, merupakan awal pembangunan benteng kayu yang didirikan oleh Spanyol pada tahun 1629 di Tan Sui, pantai timur laut Taiwan. Masih ada museum situs bersejarah Tan Sui, Balai Peringatan Tan Sui Itaiki Memorial House, lalu Museum Sesanhang, museum arkeologi yang mendokumentasikan sejarah lokal. Dan di mana tempat-tempat inilah memungkinkan para wisatawan merasakan warisan budaya di dalam bangunan bersejarah. Kemudian pada saat teman-teman berjalan ke Benteng San Domingo ini, juga sangat direkomendasi untuk mengunjungi kampus Universitas Aletheia untuk mengagumi keindahan arsitekturnya. Oke, satu persatu untuk objek wisata yang ada di sekitar Bali dan Tan Sui akan Amina perkenalkan kepada teman-teman. Selain dari Benteng San Domingo yang merupakan situs bersejarah, kemudian masih ada bangunan Tan Sui Itaiki Memorial House yang dikenal dengan setetes air yang terletak di Taman Heping, distrik Tan Sui di New Taipei. Bangunan peringatan ini dipindahkan untuk menghubungkan persahabatan antara Taiwan dan Jepang selama gempa bumi besar Hanshin di Jepang dan gempa bumi besar yang terjadi di Taiwan pada tanggal 21 September. Dan bangunan ini merupakan salah satu representasi arsitektur bergaya Jepang di Taiwan. Meskipun bangunan-bangunan ala Jepang sangat mudah kita temui di Taiwan, tetapi ada beberapa rumah-rumah ala Jepang ini merupakan rumah yang bersejarah. Kemudian untuk bangunan ini awalnya merupakan bangunan kayu pada tahun 1915 di sebuah desa tradisional Oicho, prefektur Fukui di Jepang, dan diberi nama sebagai Itaiki atau setetes. Karena dari sejarah bangunan ini sekaligus memperingati tukang kayu Mitsukami Kakuji dan putranya Mitsukami Tsutomu. Dan seorang penulis ternama di era Showa, Mitsukami Kakuji mewarisi filosofi budaya Zen dari guru Jepang Mitsukami dan menghargai betapa berharganya semua sumber daya. Percaya bahwa setetes air pun yang digunakan harus semaksimal mungkin. Kemudian nama ini menjadi ungkapan terima kasih kepada mereka atas partisipasi dalam pembangunan yang harus hemat dan peduli dengan lingkungan. Meskipun upaya mereka kecil seperti setetes air, tetapi akhirnya mengumpulkan energi untuk menyelesaikan proyek relokasi transnasional ini. Kemudian hal unik lainnya yang perlu diketahui tentang Tan Sui adalah
Letak Tanshui di persimpangan antara air tawar dan air asin membentuk landscape bakau yang unik. Pengunjung yang menyukai pemandangan alam juga bisa mengunjungi mangrove, cagar alam Tanshui, untuk melihat hutan bakau yang lebat serta ikan, udang, kepiting, burung air yang menghuni di daerah ini. Dan berikutnya adalah Museum Sesanhang, ada di New Taipei, yang disingkat dengan Museum Sesanhang, terletak di sisi kiri Bali di New Taipei. Museum ini dibangun pada tahun 1998, resmi dibuka pada tanggal 24 April 2003. Dan ini merupakan museum arkeologi kota pertama di Taiwan yang didirikan untuk melestarikan dan mempromosikan budaya prasejarah situs Sesanhang, dan sebelumnya sempat disebut sebagai Aula Pameran Peninggalan Situs Sesanhang. Kemudian diubah menjadi Museum Sesanhang pada tahun 1998. Kemudian dari bangunan dan alun-alun dengan cakupan area seluas 4 hektar, museum ini menampilkan pameran permanen artefak penting yang digali dari situs tersebut. Masih ada ruang pameran khusus, ruang pembelajaran, dan juga pengalaman menyelami arkeologi. Museum ini memperkenalkan peninggalan dan latar belakang masa lalu seperti budaya Sesanhang, kebun raya, dan juga budaya Yuanshan. Dan teman-teman, untuk diketahui bahwa distrik Tanshui dan Bali yang menawarkan beragam objek wisata juga mendapatkan peringkat bintang 4,4 di ulasan Google. Pengunjung yang menjelajahi area ini, mereka yang juga memberikan komentar dan gambaran dari pandangan mereka, ada beberapa seperti berikut, bahwa di Tanshui dan Bali jalan tua yang sangat menarik atau sebanding dengan jalan tua di Lukang di Changhua. Kemudian di Tanshui, kadang-kadang di akhir pekan yang juga bisa menikmati hidangan seni dari artis jalanan, beragam jajanan, dan juga toko pernak-pernik yang unik. Dan tidak sedikit para seniman artis jalanan, mereka juga tampil membawakan musik atau gaya seni mereka. Dan kemudian ada yang mengomentari menyaksikan matahari terbenam di sungai dan laut saat senja, keramaian dengan banyaknya kios yang menjajakan barang-barang, produk atau makanan mereka, menciptakan suasana yang ceria, meriah, dan ramah. Kemudian bangunan bersejarah dan landmark budaya seperti Benteng San Domingo terlihat di sepanjang jalan, lalu juga masih ada Universitas Aletheia dan Benteng Hubei. Dan semua bangunan-bangunan ini yang dipadukan menjadi wisata budaya, dan sekalian mampir ke jalan tua untuk berbelanja. Dan jalan tua yang sangat cocok untuk menikmati kuliner dan berbelanja. Mulai dari stasiun MRT Tanshui, berjalan kaki hingga ke dermaga atau di sekitar sungai, kemudian bisa menikmati camilan, jalan-jalan, sekaligus berolahraga, menikmati jajanan di jalan tua Tanshui. Ada banyak seperti bakso ikan, keripik ikan atau tietan telur besi, maupun juga akei, dan masih banyak jajanan lainnya, makanan laut, dan lain-lain. Semua jajanan ini mungkin hampir serupa dengan beberapa hidangan jajanan yang ada di pasar malam atau di beberapa pasar di kampung halaman selain di utara, mungkin di tengah atau di selatan. Tetapi pemandangan malam di Jalan Tua Tanshui tidak hanya romantis dan juga menyatukan budaya jajanan lokal yang ada, sehingga tempat ini sangat cocok sekali untuk berfoto dan memuaskan selera kita semua. Nah, kemudian juga ada Benteng Hubei, merupakan benteng bersejarah yang terletak di dekat Benteng Santo Domingo di distrik Tanshui, New Taipei. Juga menjadi tempat yang patut dikunjungi. Ya, teman pendengar, beberapa rekomendasi tentang distrik Tanshui dan juga distrik Bali yang juga menduduki peringkat cukup tinggi dalam ulasan Google. Berharap dari informasi ini juga memberikan kesan atau juga menjadi satu pilihan yang dapat teman-teman isi dalam itinerary teman-teman untuk jalan-jalan di akhir pekan di sekitar Taipei maupun di New Taipei. Demikian untuk perjumpaan kita dalam acara Goes di hari ini. Amina pamit dulu, sampai jumpa.